Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang jadi bahan renungan minggu kita untuk tanggal 1 Agustus 2021 ini, marilah kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu menjadi terang bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Dan biarlah hati kami boleh dipersiapkan untuk menerima firman-Mu, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada minggu ini diambil dari Matius 17 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Berkata demikian bagi kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkan kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini dinamakan Minggu Perawatan Inventaris. Minggu ini kita diingatkan untuk bersama-sama terus merawat rumah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di masa-masa pandemi ini, kita belum bisa banyak berkumpul bersama-sama di gedung gereja. Hal ini dikarenakan adanya upaya pemutusan mata rantai virus corona. Dan ketika saatnya tiba, kita boleh kembali bersama-sama berkumpul di gedung gereja. Kita masih dapat merasakan bahwa di masa pandemi ini ternyata tidak menghilangkan kebersamaan kita dalam memelihara rumah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memiliki keterbatasan, baik keterbatasan waktu dan juga keterbatasan dana. Seringkali kesulitan hidup, penurunan ekonomi menjadi alasan, menjadi penyebab bagi kita untuk tidak mengambil bagian dalam perawatan inventaris gereja. Tapi ternyata banyak gereja yang saat ini terus berjuang, terus bekerja untuk memperbaiki gedung gereja, untuk kembali menambah inventaris gereja dan boleh melengkapi apa yang diperlukan untuk pelayanan-pelayanan gereja. Meskipun di tengah-tengah pandemi, tapi pelayanan gereja tidak akan pernah berhenti. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini
menceritakan tentang kisah Yesus yang saat itu membayar bea bait Allah. Bait Allah di Yerusalem membutuhkan biaya yang sangat besar untuk memeliharanya. Dan setiap hari ada kurban pagi hari, sore hari, yang masing-masing membutuhkan seekor anak domba berumur 1 tahun. Juga ada anak domba yang dipersembahkan, ada juga anggur, tepung, dan juga minyak. Kemenyan yang juga harus dibakar setiap hari, juga harus dibeli dan dipersiapkan terlebih dahulu. Jubah para imam yang mahal selalu harus diganti, dan jubah imam besar sendiri harganya senilai pakaian seorang raja. Itu semua pasti membutuhkan uang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan Keluaran 30 ayat 13, sudah ditetapkan bahwa setiap laki-laki Yahudi yang berusia di atas 20 tahun harus membayar pajak tahunan bait Allah sebesar setengah shikal. Pada zaman Nehemia, ketika bangsa itu miskin, besarnya sepertiga shikal. Pajak itu biasanya disebut dirham, sebagaimana disebut dalam bahan renungan kita hari ini. Secara teoritis, pajak itu merupakan sebuah kewajiban, dan pengelola bait Allah mempunyai wewenang untuk menyita harta seseorang apabila ia tidak membayarnya. Cara pengumpulannya sudah diatur dengan rapi, yaitu pada tanggal 1 bulan Adar, yaitu bulan Maret menurut penanggalan Masehi. Dalam perikop bahan renungan kita hari ini, kita bisa membaca bagaimana Yesus membayar pajak bait Allah ini. Para petugas pajak datang kepada Petrus dan bertanya, apakah gurunya telah membayar pajak? Di sini hampir pasti bahwa pertanyaan itu diajukan dengan tujuan yang jahat, bahwa harapannya ialah Yesus menolak untuk membayar. Sebab jikalau Yesus menolak, maka kaum ortodoks mempunyai alasan untuk menuduhnya. Kemudian Petrus segera menjawab bahwa Yesus telah membayar. Kemudian ia pergi dan memberitahukan Yesus tentang situasi itu. Yesus pada saat itu memakai semacam perumpamaan dalam ayat 25 dan 26. Yesus pada saat itu mengajukan pertanyaan mengenai pajak yang dibebankan oleh pemerintahan di dunia ini. Yesus sedang membicarakan tentang wewenang kerajaan-kerajaan besar untuk membebaskan pajak. Orang-orang atau sekutu-sekutu yang dianggap penting bagi Romawi dibebaskan dari pajak. Mereka diberikan penghargaan sebagai sekutu yang berharga bagi kerajaan. Inilah yang mendorong beberapa golongan di zaman Yesus menolak membayar pajak, termasuk pajak bait suci ini. Mereka menganggap bahwa golongan mereka seharusnya dihargai dengan dibebaskan dari pajak, terutama pajak bait suci. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang melayani di dalam keagamaan atau mempunyai posisi sebagai pengajar Taurat seharusnya dibebaskan dari pajak bait suci. Inilah arti pertanyaan Yesus. Dia sedang meminta Petrus berpikir tentang perdebatan yang sedang terjadi di tengah-tengah Israel pada saat itu. Petrus menjawab dengan mengambil posisi yang sama dengan orang-orang yang menolak membayar bait suci itu. Jika Petrus menolak, apakah Yesus juga menolak? Ayat 27 menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tidak menganggap perdebatan itu penting. Meskipun dia mengetahui bahwa dia seharusnya tidak perlu membayar pajak itu, dia tidak memikirkan bagaimana caranya memperjuangkan haknya untuk tidak membayar pajak. Tetapi dia jauh lebih memikirkan apakah orang yang menagih pajak itu akan menjadi jauh dari kerajaan Allah karena penolakan Yesus membayar pajak atau tidak. Oleh sebab itu, dalam ayat 27 jelas Yesus mengatakan bahwa dia akan membayar pajak.
Hal ini dilakukan Yesus bukan karena diwajibkan oleh hukum, melainkan ada kewajiban yang lebih tinggi. Ia berkata bahwa mereka harus membayar supaya jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kata menjadi batu sandungan atau dengan kata benda batu sandungan dengan cara khusus sebenarnya bukan berarti melukai atau mengganggu atau mencemari kebanggaan. Artinya, menjadi batu sandungan adalah meletakkan batu di jalan yang dilewati seseorang yang menyebabkan orang lain tersandung dan jatuh. Sebab itu Yesus berkata, kita harus membayar supaya jangan memberikan contoh yang buruk bagi orang lain. Kita tidak hanya harus melakukan tugas kita, tetapi kita juga harus melaksanakan hal-hal yang lebih besar. Karena dengan cara itu, kita menunjukkan kepada orang lain hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Yesus tidak akan membiarkan dirinya mengajarkan sesuatu yang dapat membuat orang lain mengabaikan kewajiban hidup sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat Yesus ingin membayar pajak bait Allah, apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak mengeluarkan uang dari jubahnya, tetapi justru menyuruh Petrus untuk pergi memancing. Dan pada saat dia menemukan ikan yang pertama, bukalah mulutnya dan dia akan menemukan 4 dirham di dalamnya. Apa yang sebenarnya ingin Yesus ajarkan bagi Petrus dan bagi kita semua hari ini? Bahwa Yesus menyuruh Petrus kembali bekerja, melakukan pekerjaannya, dan dengan cara itu dia akan mendapatkan uang dan bisa membayar utangnya dan membayar pajak bait Allah pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa pandemi ini, kita seringkali khawatir dengan peningkatan dan penurunan ekonomi kita pada saat ini. Seringkali kita menjadi ragu, mampukah kita melayani Tuhan dengan segala kekurangan? Mampukah kita memberikan persembahan ucapan syukur? Mampukah kita di tengah-tengah pandemi justru memperbaiki bait Allah, membangun bait Allah pada saat ini? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajarkan bahwa Allah menyediakan apa yang kita perlukan ketika kita mau kembali mengerjakan sesuatu yang mampu kita kerjakan. Seorang juru ketik, kiranya dia bisa mengerjakan ketikannya dengan baik dengan mesin ketiknya. Seorang montir mobil akan menemukan makanan bagi dirinya, istrinya dan keluarganya di dalam mesin mobil. Seorang guru akan menemukan uang untuk membiayai hidupnya pada papan tulis dan kapur. Seorang juru tulis akan cukup menemukan apa yang perlu untuk mendukung hidupnya dan orang-orang yang dikasihinya pada buku tulis dan kertas tulisnya. Oleh sebab itu, apapun pekerjaan kita pada saat ini, biarlah dengan berkat yang Tuhan berikan, ketika kita bekerja dan di dalam pekerjaan sehari-hari kita mengerjakan dengan baik, kita akan memperoleh apa yang kita perlukan untuk membiayai hidup kita, terlebih-lebih untuk mendukung inventaris gereja, untuk mendukung perawatan bait Allah, untuk mendukung setiap pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja. Biarlah saudara-saudari yang terkasih, kita terus menaruh pengharapan kita kepada Allah, kita terus mau patuh kepada perintah Allah. Janganlah menjadikan diri kita sebagai batu sandungan, tetapi jadikanlah diri kita menjadi teladan yang hidup bagi orang lain di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kalau hari ini kami boleh diingatkan di tengah-tengah kesulitan kehidupan kami menyadari betapa banyak kekurangan kami. Tapi hari ini ya Tuhan,
pelayananmu harus tetap berlanjut, firman-Mu harus tetap disebarkan, dan setiap anak-anak-Mu harus tetap dilayani dan diperhatikan. Ketika gereja di tengah-tengah pandemi harus tetap terus melayani. Biarlah hari ini juga kami boleh diingatkan untuk setiap kewajiban kami mendukung pelayanan gereja, terlebih dalam merawat rumah Tuhan, dalam merawat bait Allah, dalam merawat setiap inventaris sebagai alat pendukung untuk melayani Tuhan. Ajari kami untuk terus berserah, untuk tetap setia dalam perintah-perintah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan apa yang kami perlukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.